Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aji Mathematics, channel asik belajar matematik. Baik, di video kali ini saya masih melanjutkan informasi tentang PBDB tahun 2022, khususnya untuk membahas jalur prestasi. Ya, bagaimanakah prosesnya dan mekanismenya, kita akan bahas satu persatu. Dan di akhir nanti saya akan adakan simulasi bagaimana cara menghitung nilai skor akhir ya, nilai keseluruhan untuk jalur prestasi ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang ingin putra-putrinya ikut PBDB dengan jalur prestasi. Baik, sebelum kita mulai video ini, silakan klik dulu tombol subscribe ya, biar tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya tentang PBDB ya khususnya. Ya, baik, kita mulai untuk membahas tentang jalur prestasi ya. Ini berdasarkan Permendikbud pasal 24, jalur yang ditentukan berdasarkan jadi jalur prestasi adalah jalur yang ditentukan berdasarkan A. Rapot yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapot peserta didik dari sekolah asal, dan atau B. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi ada dua yang dinilai di sinilah, rapot dan juga prestasi akademik ataupun non-akademik. Jadi jalur prestasi di sini ada dua ya, yaitu jalur prestasi akademik dan non-akademik. Itu yang perlu dipahami, bahwa nanti yang didaftarkan itu apakah jalur prestasi akademik dan non-akademik, itu silakan nanti ditentukan. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana perbedaan antara jika seseorang mendaftarkan jalur prestasi akademik dengan non-akademik ya. Kita akan lihat apa perbedaannya. Yang jelas untuk jalur prestasi di sini yang diperhatikan ada 5 poin penilaian ya, yang akan dihitung satu persatu, yaitu adalah yang pertama nilai rapot. Ya, ini kriteria seleksi jalur prestasi. Yang pertama nilai rapot, yang kedua persentil nilai rapot di sekolah asal. Nah, ini yang sudah saya bahas sebelumnya tentang bagaimana akreditasi sekolah itu bisa mempengaruhi persentil nilai rapotnya ya, seperti itu di video yang berikut sebelumnya kemarin. Nah, nanti juga dalam simulasi saya akan menjelaskan lagi mungkin ya secara singkat tentang persentil nilai rapot sekolah asal. Lalu yang ketiga prestasi bidang akademik. Inilah sertifikat kejuaraan di bidang akademik. Yang keempat prestasi bidang non-akademik. Sertifikat kejuaraan, pengalaman kepemimpinan OSIS MPK, dan juga eskul. Nah, jadi dalam penilaian prestasi bidang non-akademik, ini ada 3 yang dinilai, yaitu apakah punya sertifikat kejuaraan non-akademik, lalu apakah berpengalaman dalam kepemimpinan OSIS MPK, atau dalam ekskul ya. Dan nanti kita akan bahas secara lebih rinci lagi tentang yang bagian ini ya, ini pengalaman OSIS MPK ternyata nanti ada kriteria-kriterianya juga ya. Kita akan lihat nanti poin-poinnya. Dan yang kelima adalah persentil non-akademik di sekolah asal. Nah, jadi prestasi non-akademik itu pun nanti juga akan dinilai persentilnya ya. Persentilnya itu jadi ibaratnya sekolah itu punya murid 100. Nah, ini si anak ini berada dalam posisi yang keberapa? Nah, nggak usah itu ya. Ya, yang kelima adalah persentil non-akademik di sekolah asal. Nah, ini juga akan ada kriteria-kriterianya ya, kita akan bahas nanti satu persatu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dari masing-masing indikator tadi ya, ada 1 sampai 5 tadi indikatornya, itu memiliki bobot persentasenya masing-masing. Oke, jadi gini, kalau yang akan diikuti adalah jalur prestasi akademik, maka nilai rapot itu dinilai dengan bobotnya 30%. Lalu persentil nilai rapot 30%, prestasi akademik 30%. Ini terlihat poin 1, 2, dan 3 ini cukup besar persentasenya ya. 30, 30, 30. Sedangkan untuk prestasi non akademik itu persentasenya hanya 5%. Ya, dan juga pada persentil non akademik itu juga 5%. Ya, nanti kita akan coba simulasikan bagaimana cara menghitung persentase-persentase ini.
Nah, berikutnya untuk yang, jalur prestasi non akademik, kita lihat di sini bahwa nilai rapot itu hanya dinilai dengan bobot 10% saja. Nah, artinya nilai rapot, kecil sekali ya bobotnya ya, hanya 10% dari penilaian secara keseluruhan. Nah, begitupun dengan persentil nilai rapot, ini juga lebih kecil lagi, hanya 5% saja. Lalu prestasi akademik juga 5% saja. Prestasi non akademik, nah ini justru di sini dilihat angkanya cukup besar ya, yaitu 40%. Nah, disinilah ciri dari jalur prestasi non akademik, bahwa ketika seorang murid itu memiliki, sertifikat kejuaraan non akademik, itu dinilai dengan bobot yang tinggi ya, 40%. Begitupun dengan persentilnya ya, persentil non akademiknya juga 40%. Nah ini juga perlu dicermati angka-angka ini ya, persentase-persentase ini perlu dicermati. Sehingga nanti bisa dengan tepat memutuskan apakah ingin mengikuti jalur prestasi akademik ataupun non akademik. Oke, berikutnya kita akan bahas secara lebih mendetail dari masing-masing indikator ini ya, mulai dari nilai rapot, persentil nilai rapot dan seterusnya, agar nanti kita bisa simulasikan ya di akhir bagaimana cara menghitung skor akhir dari, PBDB dengan jalur prestasi ini. Oke. Nah, ini saya buka dulu file dari surat keputusan Kadisdik ya. Ini langsung ke lampiran keempat tentang alur proses pelaksanaan PBDB 2022-2023 untuk jenjang SMP dan SMA. Artinya yang sekarang sekolah lulus SD ya, ingin mendaftarkan ke SMP, atau yang lulus SMP akan mendaftarkan ke SMA. Oke, ini untuk prosesnya seperti ini. Nah, saya ambil contoh untuk yang SMP, SMA karena ini yang bisa dibilang kriterianya cukup lengkap ya. Dan lagi pula untuk PBDB SD itu tidak ada jalur prestasi, ya kan? Masih ingat kemarin ya pembahasannya ya, bahwa pada PBDB SD tidak ada jalur prestasi. Baik, untuk jalur prestasi pada PBDB SMP dan SMA, kita lihat di sini. Ya, ini penjelasannya sudah sama seperti kemarin. Nah, indikatornya yang pertama tadi adalah rata atau rata-rata nilai rapot. Oke, ini kita coba perbesar dulu tampilannya. Ya. Nah, betul tadi ya, angkanya 30% untuk yang bobot indeks prestasi akademik, sedangkan 10% untuk yang non akademik ya. Nah, tadi sudah kita bahas di tabel yang sebelumnya. Lalu indikator yang kedua adalah persentil nilai rapot. Nah, ini yang saya bahas sebelumnya nih ya, bahwa pada tahun ini berlaku persentil nilai rapotnya itu berdasarkan, akreditasi sekolah itu dengan membagi menjadi 5 peringkat. Peringkat pertama itu skornya 100, peringkat kedua skornya 90. Oke, ini untuk yang akreditasinya A sekolahnya. Peringkat 3 80, peringkat keempat 70, dan peringkat kelimanya adalah 60. Jadi ilustrasinya seperti ini. Misalkan sebuah sekolah memiliki 100 orang murid ya. Jadi dengan persentil kita asumsikan ada 100 orang murid, yang kita sudah urutkan, rata-rata nilai rapotnya ya, dari yang nilai tertinggi sampai nilai terendah. Jadi dari yang peringkat pertama paling atas sampai yang peringkat terendah di peringkat ke 100 paling bawah. Nah, di situ diambil untuk yang akreditasinya A akan mendapatkan skor 100 jika ada pada peringkat 1 sampai 15. Nah, ini maksudnya ya 1 sampai 15%. Nah, tetapi ketika peringkatnya adalah peringkat ke-16 sampai 30, itu skornya 90, ya. Jika peringkatnya 31 sampai 45, skornya 80, dan seterusnya ya. Terendah adalah jika peringkatnya di urutan ke-61 sampai ke 100, itu semuanya dapat skornya adalah 60. Oke, ini udah kita bahas juga kemarin ya. Tadi penjelasan ulangnya saja. Nah, jadi berdasarkan persentil nilai rapot ini, juga skor ini kita akan kalikan dengan bobotnya tadi. Kalau akademik adalah 30%, kalau non akademik adalah 5%. Berikutnya adalah untuk prestasi akademik. Nah, jika seorang murid
memiliki prestasi akademik dengan, nah ini keterangannya ya, peringkat 3 teratas untuk tingkat internasional, tingkat nasional, provinsi, kota, kabupaten dalam bidang akademik. Oke, ini nanti masing-masing ada skornya ya. Kita akan bahas tadi ada di bawah nih, ada skornya masing-masing. Kalau tingkat internasional berapa skornya, kalau nasional juga berapa, kalau juara 1 berapa, juara 2 berapa, juara 3 berapa, tuh ada keterangannya nanti ya di bawah nanti. Nah, skor-skor itu akan dikalikan juga dengan bobotnya nanti. 30% untuk akademik dan hanya 5% untuk yang non akademik. Berikutnya yang keempat adalah prestasi non akademik. Nah, di sini yang dinilai adalah prestasi jika memiliki prestasi di bidang non akademik ya, yang ada kejuaraannya, yang tadi ada sertifikat dibuktikan dengan sertifikat tersebut. Lalu pengalaman organisasi yaitu OSIS MPK, lalu keaktifan dalam pengembangan minat dan bakat yaitu dalam hal ini ekskul ya, ekskul. Nah, ini juga nanti masing-masing ada scoringnya ya, masing-masing skor tadi akan kita kalikan dengan bobot nilainya masing-masing nanti dengan 5% untuk akademik dan 40% untuk yang non akademik. Dan terakhir adalah persentil non akademik. Nah, di sini persentil non akademik mirip seperti pada persentil rata rapot tadi, tapi kita lihat angkanya agak berbeda ya. Iya. Kalau yang sebelumnya di rata persentil nih, kalau sekolah dengan akreditasi A, ini yang dapat skor 100 adalah peringkat pertama sampai ke 15. Nah, tetapi di sini untuk yang persentil non akademik itu hanya 5 peringkat teratas ya di sini ya. Urutan pertama sampai ke 5 yang dapat skornya 100. Sedangkan untuk yang peringkat ke-6 sampai 10 90 skornya dan seterusnya ini kelipatan 5 kelihatannya ya, kelipatan 5 sampai di paling bawah di urutan ke-21 sampai ke 100 itu skornya 60. Nah, dan nanti tinggal disesuaikan saja untuk akreditasi sekolah yang lainnya, apakah yang B ataupun yang C. Ya, di sini ada skornya. Dan itu juga sama ya dikalikan dengan bobotnya. 5% untuk akademik dan 40% untuk yang non akademik. Ya, masing-masing totalnya jika dijumlahkan bobotnya adalah 100% ya. Oke. Berikutnya lebih detail lagi, lebih rinci lagi tentang indikator tadi. Dijelaskan bahwa yang pertama nih tentang nilai rapot ya. Pada PPDB SMP ini rata-rata nilai rapot yang digunakan adalah nilai rapot kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1 ya. Itu yang mau masuk ke sekolah SMP ya, yang lulusan SD ibaratnya. Lalu untuk SD MI paket A ini 5 semester untuk mata pelajaran PKN, B-Indo, matematika dan juga ilmu pengetahuan alam. Nah, ini yang dinilai. Ini yang mau masuk ke SMP. Kalau untuk yang lulusan SMP ingin masuk ke SMA, yang dinilai adalah nilai dari rapot kelas 7 semester 1 dan 2, 8 semester 1 dan 2, dan 9 semester 1 ya. Atau yang setingkatnya adalah SMP MTS paket B di sini ada 5 semester ya tadi ya yang dinilai. Untuk mata pelajarannya adalah PKN, B-Indo, matematika, IPA, IPS dan bahasa Inggris ya. Ada berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 pelajaran untuk yang PBDB SMA. Nah, ini untuk nilai-nilai ini sudah terinput dalam Sidanira ya. Setiap sekolah pasti sudah memprosesnya oleh operator sekolah masing-masing ya dengan hanya melihat rekapan Sidanira itu sudah bisa dilihat nilai rata rapot dari masing-masing anak itu berapa ya gitu. Berikutnya untuk persentil nilai rapot ya ini keterangannya ya peringkat rata nilai rapot yang dikelompokkan menjadi 100 bagian. Tadi asumsinya kalau muridnya ada 100 maka seperti tadi. Gimana kalau jumlah muridnya bukan 100 misalkan 200. Ya berarti kan tinggal dikalikan 2 saja ya. Kalau peringkat pertama tadi adalah peringkat 1 sampai 15 untuk yang 100 murid jumlahnya, maka kalau yang muridnya ada 200 tinggal dikalikan 2 saja. Itu berarti peringkat pertama sampai dengan peringkat ke
30 ya. Jadi kelipatan 30 tuh ya. Peringkat pertama sampai 30, lalu 31 sampai dengan 60 dan seterusnya ya, mengikuti polanya seperti tadi. Oke, di sini ya ini mengulang yang tadi ya penjelasannya ya untuk persentil nilai rapot. Oke, ini juga sama untuk yang akreditasi B-nya ya mengulang keterangan yang tadi. Oke, ini saya skip saja. Nah, berikutnya nih, untuk prestasi akademik adalah nilai prestasi akademik yang berada posisi 3 peringkat teratas. Berarti juara 1, 2, dan 3 saja ya yang diakui. Adapun juara harapan tidak diakui, seperti itu. Untuk tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kota atau kabupaten. Lalu sama nih untuk yang non akademik juga seperti itu ya, untuk 3 peringkat teratas. Untuk wilayah internasional, nasional, provinsi, kota, kabupaten, dan dilengkapi juga dengan apakah mempunyai pengalaman kepemimpinan organisasi atau tidak. Nah, ini untuk yang pengalaman organisasi dikecualikan untuk jenjang lulusan jenjang SD ya. Ya, artinya di tingkat SD kan belum ada ya, OSIS belum ada, MPK belum ada, dan juga belum bisa menjabat sebagai pengurus ekskul ya, untuk anak SD belum bisa. Oke, berikutnya persentil non akademik. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Nah, ini udah dijelaskan sebelumnya. Oke, ini mengulang saja penjelasannya seperti yang di tabel tadi di atas. Oke. Peringkat rata nilai prestasi non akademik untuk sekolah yang B, oh ini akreditasi B ya. Oke, ini mengulang yang tadi sudah dijelaskan. Ini yang akreditasinya C. Nah, ini dia. Untuk kategori prestasi akademik maupun non akademik ini berdasarkan tabel berikut ini ya. Nah, ini dia. Untuk juara 1 internasional skornya 100 jika ada sertifikat dari kedinasan yang itu lombanya lah lomba berjenjang ya, berjenjang artinya dalam proses tingkatnya adalah tingkat mulai dari kabupaten kota ya, lalu tingkat provinsi, nasional dan internasional ya, itu berjenjang. Untuk ini juara 1 skornya 100, juara 2 skornya 97, juara 3 skornya 94. Nah, jadi ini tabel ini adalah yang dijadikan acuan ya, dijadikan acuan dalam penilaian indeks prestasi tadi ya. Nah, ini kelihatannya juga akan ada perbedaan ya antara skor kalau mengikuti lomba dari kedinasan, artinya lomba yang diadakan langsung oleh dinas pendidikan ya. Heeh, dengan yang dilaksanakan oleh induk organisasi. Ini ada perbedaan nih skornya. Oke, bisa dilihat di sini nanti skornya ini yang menjadi acuannya. Sampai dengan yang terendah adalah jika tingkatnya adalah tingkat kabupaten kota di sini ya. Juara 1, 2, dan 3 baik berjenjang atau tidak berjenjang ini ada penilaiannya masing-masing. Jadi nanti sistem akan menilai sertifikat yang di-input itu masuk dalam kategori yang mana ya. Ini ada nilainya masing-masing. Oke, lanjut ke yang kelima. CPDB dapat menyertakan sertifikat yang dimiliki dari prestasi kejuaraan. Oke, ini udah eee, dijelaskan juga sebelumnya ya. Oke, berikutnya untuk nilai atau scoring kepemimpinan organisasi kesiswaan. Nah, kalau ketua jabatannya maka skornya 100. Kalau pengurus skornya 67, sedangkan kalau anggota pengurus itu skornya 33. Jadi masing-masing sangat dirinci lagi ya untuk scoringnya. Beda antara ketua, pengurus, dan anggota pengurus. Begitupun untuk ekskul, sama kelihatannya ya. Kalau untuk ekskul, ketuanya 100, pengurusnya 67, ini ketua seksi atau koordinator seksi ada 33 skornya ya, sama seperti anggota pengurus pada OSIS dan MPK. Lalu pembobotan dari masing-masing unsur prestasi non-akademik untuk PBDB jenjang SMP adalah prestasi non-akademik 100% ya. Artinya bobot maksimalnya adalah 100%. Tidak ada kriteria untuk yang OSIS MPK dan juga ekskul ya pada PBDB SMP. Tadi alasannya ya karena di SD belum ada OSIS MPK ataupun pengurus ekskul. Nah, pada jenjang SMA ya,
artinya lulusan SMP di sini, ada pembobotannya lagi bahwa untuk prestasi non akademik tadi, yang tadi di sini nih ya, skor di sini. Nah, ini masih dikalikan lagi dengan bobot 50%. Nah, ini ada 50% di sini nih. Oke. Nah, prestasi non akademik tadi ya, sertifikat non akademik itu dikalikan 50% skornya. Sedangkan untuk yang memiliki pengalaman OSIS MPK itu skor yang tadi barusan di sini 167,33 dikalikan 30%. Yang ketiga, pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler itu bobotnya hanya 20%. Nah, jadi yang tadi jabatan ketua, pengurus, lalu ketua seksi di sini ya, skornya masing-masing 100, 67 dan 33 itu dikalikan dengan 20%. Ya, seperti itu ya. Jadi, biar, semuanya tahu bagaimana cara menghitung skor, apakah itu dari jalur prestasi akademik maupun non akademik. Ya, demikian, pembahasan tentang jalur prestasi akademik maupun non akademik ya. Sudah kita kupas tuntas, sampai sedemikian rincinya ya. Dan mudah-mudahan itu bisa lebih, memberikan informasi lebih banyak lagi kepada Bapak Ibu yang ingin putra-putrinya mengikuti PPDB dengan jalur prestasi. Baik, untuk simulasinya akan saya buat dalam video yang berbeda ya, dikarenakan video yang sekarang durasinya sudah cukup panjang ya. Nanti akan saya buat dalam video yang satu lagi yang berbeda terpisah untuk simulasi perhitungan jalur prestasi baik itu akademik maupun non akademik. Oke, thanks for watching ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.